Nah, kalau misalkan orang-orang zaman dulu percaya nih, kalau kita bisa meluk si batu ini, kemudian tangannya itu nyambung, nah, itu mitos yang berkembangnya itu kita akan menemukan kebahagiaan di dunia seperti itu. Jadi makanya banyak dulu zaman yang berjarah tuh salah satunya ini dengan memeluk ya batu jadi besar ini. ada mitos kalau misalkan karena nggak setiap orang bisa meluk batu ini, kita coba untuk praktekkan. Saya juga nggak, dari dulu nggak bisa ini. Si batunya tuh ke bawah Jauh. Boleh saya coba? Silakan, boleh. Oke, Lur, kita akan coba untuk memeluk batu ini. Ini kecil Mitosnya, batunya sebenarnya. Kalau bisa dipeluk, kita bisa bahagia di alam dunia. Kita Jadi, coba. bahasa Sunda nama loba dunia lah. Loba dunia. Loba dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling bawah, jangan lihat dia. Jauh, Lur. Berarti saya masih jauh dengan kebahagiaan, Lur. Sedih. Harus proses dulu. Sedih, Lur. Jauh, Lur. Doakan ya. Mungkin 2 tahun ke depan saya bisa memeluk batu ini. Jadi memang ya ini kan mitos ya. Jadi maksud dimitoskan ini memang saya juga kurang paham gitu. Ya artinya kita percaya sepenuhnya bahwa ketika kita bisa memeluk batu itu ya jangan juga. Iya, gitu. iya. Ini hanya sebatas mungkin siloka lah gitu yang Ya, memang siloka. perlu kita terjemahkan. Maksudnya itu apa gitu? Memeluk batu sampai bisa Menyatu tangan menyatu kiri dan tangan tangan kita kanan. seperti itu. Ini mungkin ada filosofinya yang memang masyarakat kita belum bisa mencerna. Jadi kalau misalkan bahasanya itu jangan mengartikan secara tekstualis, tapi kontekstualnya apa seperti itu. Nah mungkin itu teman-teman juga bisa menafsirkan, silahkan apapun lah seperti itu. Cuma saya juga tidak sepakat juga kalau misalkan ada orang yang kesini tiba-tiba saya pengen ke Gunung Seti, pengen ngebuktiin saya bisa nangkep ini enggak gitu, ingin mengetahui bahwa saya tuh salah satu ciri orang yang Berbahagia. yang dunianya subur dan segala macam, enggak juga seperti itu. Oke, Lur. Sedikit meluruskan ya. Tadi itu bukan terdiri dari 4 makam. Ada 3. Ternyata ada 3 gitu kan. Ini tuh satu. Ini tuh satu makam. Ke sana juga satu makam. Jadi 2 batu ini satu makam ya, Pak? Ya, 2 batu ini tuh satu makam, dan 3 itu satunya di bawah. Di bawah itu cewek ya, Pak? Suka disebut dengan makam perempuan. Makam perempuan. Padahal bukan perempuan. Oh, bukan perempuan itu. Bukan. Jadi kalau orang tua zaman dulu menyebutnya itu Gunung Awawena lah itu. Nggak tahu itu kenapa ya disebut seperti itu. Nah, Ya. Nah ini juga memang kita juga nggak tahu apakah ini memang ada jasadnya di sini atau memang ini hanya ceritasan saja seperti itu. Cuma kalau kalau orang-orang yang mungkin bisa ya dalam artian mengulik sisi lain ataupun dunia metafisik, memang sekitaran sini tuh ada banyak benda-benda pusaka gitu. Cincin, ada patromak, kemudian ada bendera merah putih seperti itu yang memang kita nggak bisa melihat dengan secara kasat mata seperti itu. Nah banyak yang memang yang mungkin teman-teman tadi yang nginep di sini malam hari yang suka ada, Pak? suka ada. Kalau teman-teman mau bisa mungkin, tapi caranya ekspedisi malam nanti semedai dulu di sini gitu. Misalkan berapa malam lah di sini seperti itu. Biasanya yang sudah berapa malam itu, Pak? Nah itu saya kurang tahu. Cuma ada juga saudara saya yang memang dia juga bisa gitu
tiba-tiba lagi ngobrol kayak gini terus apa namanya itu korek-korek di Korek-korek ini tanah, batu ya. batu seperti itu Kayak Ada. bacaan gitu kan. ya gitu. Itu memang ada, memang hal yang metafisik itu ada. Kita nggak boleh menafikan bahwa oh nggak percaya, itu memang ada. Iya. Dan Karena dalam Al-Qur'annya pun ada. ada. Jadi bagi teman-teman yang memang mau menjahari ini ya kita apa namanya menziarahi inilah seperti itu, karena memang mungkin beliau-beliau ini jasanya kan menyebarkan agama Islam di Iya. apa namanya ini memang ada sangkut pautnya juga ke makam yang di apa namanya itu Balong Dharma. Balong Dharma. Iya, ini tuh ada sejarahnya sangkut pautnya, entah itu memang apa namanya mempunyai silsilah keturunan yang sama atau memang seperjuangan, saya juga kurang paham. Nah, makam ini juga memang kan dulu ini saya nyambung ke sejarah di Desa Ciasu sendiri ya. Iya. Jadi orang pertama yang apa namanya itu membabat alas Desa Ciasi itu namanya itu Ki Domas kalau nggak salah. Ki Domas. Nah, Ki Domas tuh punya anak namanya itu Tuan Karsi. Tuan Kersi. Ya. Ini Tuan Karsi nyambung dengan para petinggi di sini. Jadi zaman dulu ketika ada mungkin apa namanya kontes mungkin ya, kalau zaman sekarang mungkin yang punya kesaktian yang ini coba di Saimbara gitu. Saimbara di sini seperti itu. Nah, Tuan Karsi itu posisinya sebagai apa? Sebagai pencatat. Pencatat. Jadi yang sekretarisnya, yang siapa yang jago segala macam seperti itu, dan mencatat pula benda-benda pusaka tuh apa saja yang dimiliki di sini seperti itu. Nah, jadi itu cerita masyarakat yang berkembang di Desa Ciasi lah seperti itu. Nah, kalau makam Tuan Karsi sendiri memang itu di pemakaman umum ya, Iya. berada di pemakaman umum Di TPU ya. Ya di TPU itu memang terpisah makamnya. Terpisah. Dikelilingi itu oleh pohon beringin. Pohon beringin. Nah, mitosnya itu kalau memang ada orang yang ingin mencalonkan sebagai pemimpin, baik itu jadi lurah, ku ataupun yang lainnya, itu mereka terlebih dahulu untuk menziarahi makam itu sendiri seperti itu. Jadi memang banyak mitos yang berkembang yang memang mungkin kita kurang memahami ataupun mengetahui siapa itu dan bagaimana sepak terjang zaman dulu seperti itu, kita kurang memahami. Nah, ini mungkin tugas kita ya. Desa Ciasi dan Gunung Saeti ini ada hubungan kental apa? Nah, kalau Gunung Saeti dengan Desa Ciasi sendiri memang